Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Kenalkan nama Khatib Saifuddin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist belajar VJS untuk pemula. Dan sekarang kita masuk ke materi Global State Management. Kenapa sih kita perlu menerapkan Global State Management? Karena kalau kita lihat gitu ya di aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, itu ketika kita tambah gitu counternya kayak gini, kalau kita pindah ke about dan balik lagi ke home gitu ya, dia bakal nol lagi nih gitu. Padahal tadi kita udah tambah ya, kayak gini. Kita ke about, kita ke home lagi, nanti bakal nol lagi. Ini kenapa bisa terjadi? Karena sebetulnya yang di balik layar gitu yang terjadi adalah si komponen hello world ini dan juga komponen paragraf ini itu kebuat ulang, teman-teman. Jadi ketika pindah ke about, komponennya bakal kehapus, dan ketika balik lagi ke home, itu komponennya bakal dibuat lagi gitu. Jadi kebuat ulang. Sehingga state yang di lokalnya, state yang di sini, which is ref dan juga reaktif itu adalah state lokal ya teman-teman. Yang bisa teman-teman panggil atau teman-teman gunakan di Vue.js. Nah, jadi state yang di sini itu ke unknown, teman-teman. Karena tadi ya, karena si komponennya itu kebuat ulang gitu. Karena kan ketika kita pindah ke about, bakal kehapus, dan ketika kita pindah ke home lagi, komponen yang hello world dan juga komponen si paragrafnya dia bakal kebuat lagi, ya gitu. Jadi kebuat ulang, seperti itu. Nah, karena kebuat ulang itulah akhirnya si local state-nya itu ke unknown atau ke reset yang tadinya udah bertambah jadi 6 gitu misal. Lalu karena berpindah halaman gitu ya, lalu terus komponennya itu kebuat ulang, akhirnya si state-nya juga ikut kebuat ulang gitu. Jadi ikut ke reset seperti itu. Nah, lalu sekarang pertanyaannya gimana sih caranya agar kita bisa menerapkan eh, si counternya ini agar bisa kita terapkan gitu ya. Kalau kita pindah ke about dan balik ke home itu si value-nya tidak berubah jadi nol lagi gitu atau tidak ke reset gitu. Nah, kita bisa menerapkan global state management teman-teman. Jadi kan kalau di sini ini kita masih menggunakan local state ya. Nah, kita bisa menggunakan global state dengan menggunakan pinnya. Jadi pinnya ini adalah salah satu global state yang bisa teman-teman terapkan gitu ya untuk Vue.js. Nah, di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, gimana sih cara menggunakan pinnya, teman-teman bisa ke getting started yang ini aja. Yang pertama-tama kita perlu install dulu ya. Jadi kita perlu install dulu, meskipun ini itu officially dari Vue.js-nya, tapi kita perlu install dulu gitu. Jadi kita install dulu, kita bisa ctrl-c yang ini, yang kita paste, kita enter, kita install dulu. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya yang perlu kita terapkan adalah kita perlu nge-create instance di rootnya, which is di main sini. Jadi kita perlu instance nih, gitu. Kita perlu instance si create piniannya, kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan chaining aja kayak kemarin gitu ya. Jadi di sini aku akan melakukan chaining, jadi use, lalu eh, create pinia kayak gini. Dari pinia yang ini, jangan lupa di invoke. Dan kalau udah, kita lakukan apa lagi? Jadi kita perlu ngedefine store-nya nih. Nah, kita perlu membuat store-nya. Store itu penyimpanan ya, jadi kayak penyimpanan globalnya gitu. Ibaratnya kayak gudang dari step-nya lah, seperti itu. Nah, di sini kita perlu ngedefine store-nya gitu ya. Jadi nanti kita perlu memanggil define store dari piniannya, dan nanti kita bisa menggunakan define store-nya gitu ya di apa namanya di store yang kita buat gitu. Misal di sini ada store yang namanya use counter store gitu ya. Yang di dalamnya ada define store yang tadinya dari yang dipanggil dari pinnya di sini, lalu menerima dua parameter. Yang pertama adalah nama store-nya dan yang kedua adalah objek dari store-nya kayak gitu. Nah, di object store-nya ini kita bisa masukkan beberapa ya. Di sini contohnya ada state dan juga action. State ini ya tadi ya, untuk penyimpanannya gitu. Dan actionnya itu adalah sebuah aksi gitu ya. Jadi ketika actionnya dipanggil, dia bisa melakukan perubahan apa di state-nya gitu. Misal di sini kita punya method increment gitu ya. Jadi di action ini ada method increment gitu. Yang mana nanti ketika incrementnya dipanggil, si count-nya yang ini, count yang di state-nya itu bakal bisa bertambah. Contohnya itu seperti itu.
Nah, setelah teman-teman berhasil membuat store-nya, teman-teman bisa panggil nih store tadi di file yang teman-teman butuhkan gitu. File yang teman-teman butuhkan untuk memanggil store-nya gitu. Misal di komponen atau di view gitu. Kita panggil, nanti kita di sini distract dulu si tadi ya, si store-nya kita distract dan kita panggil deh. Kita panggil si store-nya kita taruh di variabel gitu misal. Jadi nanti kita bakal aksesnya itu si variabelnya aja kayak gitu. Untuk mengakses si store-nya yang bakal kita akses di seluruh komponen nantinya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba praktek ya. Jadi di sini aku udah instance si create kinianya dan sekarang aku perlu buat ininya, perlu buat store-nya. Misal sih aku masukin ke dalam folder namanya store. Gitu. Di sini aku misal kasih aja namanya karena di sini aku pengen menerapkan store untuk counter yang ini, aku kasih aja nama di sini itu counter store.js seperti ini. Sekali lagi namanya bebas ya. Nah, di sini aku perlu import dulu, import define store-nya dari pinnya yang di sini. Baru setelahnya kita membuat store-nya. Misal di sini aku export dulu aja, cons, misal nama store-nya use count, use counter lah kayak gini. Lalu kita panggil define store-nya, yang mana di sini kita menerima dua parameter. Pertama adalah nama store-nya ya. Jadi di sini aku bisa kasih aja nama store-nya misal counter kayak gini. Dan selanjutnya objek dari store-nya. Nah, objek di store-nya ini kita bisa masukkan state dan juga action-nya ya. Ini kalau teman-teman butuh action-nya juga gitu. Nah, di sini misal kasih aja step-nya nilai awalnya itu adalah nol. Jadi di sini kasih count-nya itu nol. Dan nanti ketika kita panggil gitu ya, kan di sini kalau kita lihat di sini ada plus plus gini ya. Nah, plus plus ini bakal kita pindahkan atau bakal kita eh, tampung gitu ya di action. Jadi di sini aku bisa kasih action sini. Jadi aksinya apa gitu ya. Nah, aksinya adalah si store-nya itu memiliki aksi yang mana aksinya itu ada metode yang namanya increment. Ini metodenya bebas ya namanya gitu. Jadi bisa counter, bisa bertambah gitu ya. Atau gini deh biar nggak bingung gitu ya. Aku kasih nama yang bahasa Indonesia aja gitu. Jadi biar beneran biar aku membuktikan gitu ya. Kalau sebetulnya si metodenya itu bisa namanya bebas gitu. Bertambah gitu misal. Tambah. Nah, gini. Jadi nanti ketika bertambahnya dipanggil gitu ya, nanti dia bakal bisa melakukan apa? Nah, nanti misal di sini aku pengen plus plus gitu kayak gini. Jadi ketika bertambahnya dipanggil, nanti count-nya bakal bertambah seperti itu. Nah, ini adalah store yang sudah kita buat gitu. Jadi sekali lagi di sini untuk membuat store kita perlu define store-nya terlebih dahulu dari Pinia dan selanjutnya kita perlu kasih dua parameter. Yang pertama adalah nama store-nya dan yang kedua itu si objeknya gitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa kasih state dan juga action gitu misal. Nah, setnya contohnya di sini nilai awalnya 0 dan actionnya kalau action dipanggil gitu ya. Kalau actionnya dipanggil nanti dia bakal bisa melakukan plus plus. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen menerapkan si store-nya yang udah kita buat, kita bisa terapkan misal di Hello World sini ya. Gini, kita bisa panggil aja nih si store-nya tadi yang ini, use counter ini. Kita bisa panggil use counter-nya di sini. Oke, karena ini tidak auto import, mungkin aku bisa import manual aja. Jadi di sini aku import manual, import si use contact point. Kita keluar dulu, kita masuk ke store, ke counter store ini. Oke, sini aku bisa panggil use counternya kayak gini. Nah, di sini countnya karena kita ngambilnya itu dari sini, dari countnya ini. Jadi nanti di sini panggilnya itu kan si use counternya ya.
si use counter, which is use counter tuh yang ini, itu sudah kita eh, masukkan ke dalam variabel count. Jadi akhirnya di sini bukan count nih, tapi count.count. Kayak gini, seperti ini. Dan di sini untuk plus-plusnya, kita pengen manggil yang ini, yang increment ini, atau bertambah ini, gitu. Jadi di sini bisa count dot bertambah, gitu. Jadi saya aku bisa count dot bertambah, kayak gini. Udah, kayak gini. Jadi kalau aku misal di sini gitu ya, aku coba jalan lagi, ambil merangga kayak gini. Aku coba refresh. Oke, di sini ada salah nih katanya. Use counternya gitu. Nah, di sini ternyata kita perlu ini ya, ngedistract gitu ya. Biar kepanggil nih use counternya gitu. Nah, ada error kan. Aku coba refresh lagi. Nah, di sini kalau misalkan aku tambah gitu ya, kayak gini. Aku pindah ke about. Lalu aku pindah ke home lagi. Meskipun si komponen-komponen itu ke unmount atau kebuat ulang gitu ya, atau ke reset gitu ya, itu stepnya bakal tetap ada gitu ya, bakal nilainya bakal tetap signifikan gitu. Tuh, 4. Kalau aku tambah lagi jadi 5, aku pindah ke about lagi, aku pindah ke home lagi, nah dia bakal tetap 5. Kenapa? Karena kita sudah memindahkan si local state-nya ke global state, which is di counter store ini. Kayak gitu. Nah, di sini biar nggak bingung gitu ya teman-teman ya, aku kasih namanya jadi counter deh kayak gini. Sini jadi counter, counter. Nah, kan tadi aneh ya, count.count gitu ya. Jadi biar agak beda aja sih, kayak gini. Jadi nanti sama aja sih hasilnya, harusnya. Tuh, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.